Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Niputri Esya Santiari, absen 33 dari kelompok 3, penginderaan jauh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian penginderaan jauh. Penginderaan jauh adalah ilmu dan seni untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, atau gejala yang dikaji. Objek yang diindra atau yang ingin diketahui berupa objek di permukaan bumi dirgantara atau antariksa dengan menggunakan sensor. Sensor yang berfungsi melacak, mendeteksi, atau merekam sesuatu objek di bumi dalam daerah jangkauan tertentu. Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Mustagoro Parwasa Putra, absen 3 kelas 10B. Sistem POSIF, sumber tenaga alamiah adalah tenaga elektromagnetik yang berasal dari sinar matahari. Sistem aktif, sumber tenaga aktif yang menggunakan tenaga buatan sistem aktif yang berupa gelombang mikro. Sumber tenaga pada penginderaan jauh ada dua, yaitu sumber tenaga alamiah maupun sumber tenaga buatan. Atmosfer, lapisan udara yang menyelubungi permukaan bumi. Objek, segala sesuatu yang menjadi sasaran dalam penginderaan jauh. Sensor, tenaga yang datang dari objek di permukaan bumi dan direkam oleh sensor. Wahana, kendaraan yang membawa alat pemantau dinamakan wahana. Analisis data dapat dilakukan secara manual dan numerik. Penggunaan data menentukan diterima tidaknya hasil penginderaan jauh. Perkenalkan, nama saya Igusti Ayu Aristina Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis citra. Citra memiliki dua jenis, yaitu citra foto dan non-foto. Yang pertama, citra foto merupakan gambaran satu objek yang diambil dari pesawat udara sebagai alat pemotret utamanya. Citra foto juga disebut sebagai foto udara. Yang kedua, citra non-foto merupakan gambaran satu objek yang diambil dari satelit dengan memanfaatkan sensor. Citra non-foto dibedakan menjadi dua jenis, yaitu citra non-foto berdasarkan spektrum dan elektromagnetik. Perkenalkan, nama saya Renenga Astari, nomor absen 31. Di sini saya akan mempresentasikan tahapan dalam interpretasi citra. Yang pertama terdapat deteksi. Deteksi adalah pengamatan adanya suatu objek pada citra. Pengamatan berdasarkan pada objek tampak. Yang kedua yaitu terdapat identifikasi. Identifikasi adalah upaya mencirikan objek yang telah dideteksi menggunakan keterangan cukup. Pada tahap ini, objek dapat dikenali berdasarkan ciri yang terekam oleh sensor. Terdapat 3 ciri yang dapat dikenali, yaitu yang pertama, ciri spektral adalah ciri yang dihasilkan oleh interaksi antara tenaga elektronik dan objek. Yang kedua, ciri spasial adalah ciri yang terikat dengan ruang. Yang ketiga yaitu ciri temporal adalah ciri yang terikat dengan kondisi benda pada saat perekaman. Yang ketiga yaitu analisis. Analisis adalah tahap yang menggabungkan hasil deteksi dan identifikasi. Yang keempat yaitu dedukasi. Dedukasi merupakan pemrosesan berdasarkan pada bukti yang mengarah pada hal yang lebih khusus. Perkenalkan, nama saya Yoyan Prayoga Abiasena, absen 18 kelas 10B kelompok 3. Di sini saya akan menyebutkan unsur-unsur interpretasi citra. Yang pertama ada rona dan warna, 2 bentuk, 3 ukuran, 4 tekstur, 5 pola, 6 bayangan, 7 situs, 8 asosiasi. Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Sikut Areta Semajaya, absen 10 kelas 10B. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat penginderaan jauh. Yang pertama ada pemanfaatan lingkungan. Dengan menggunakan satelit atau pesawat penginderaan jauh, kita dapat memantau perubahan lingkungan seperti deforestasi, polusi, perubahan iklim, atau kualitas air. Yang kedua ada pengelolaan sumber daya alam. Penginderaan jauh dapat membantu dalam pemetaan dan pemantauan sumber daya alam seperti hutan, lahan, dan perikanan. Yang ketiga ada cuaca dan iklim. Penginderaan jauh memungkinkan pemantauan cuaca dan iklim secara
real time dengan menggunakan satelit. Yang nomor 4 ada pemetaan dan penyusunan peta. Penginderaan jauh dapat digunakan untuk membuat peta dan pemetaan. Metode ini dapat menghasilkan peta yang akurat dan up to date dari wilayah yang sulit dijangkau atau terpencil seperti daerah pegunungan atau hutan hujan. Nomor 5 ada pemantauan bencana alam. Penginderaan jauh dapat membantu dalam pemantauan bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau letusan gunung api. Navigasi dan transportasi. Teknologi penginderaan jauh digunakan dalam sistem navigasi global seperti GPS dan membantu navigasi darat, laut, atau udara. Nomor 7 ada penelitian dan pembangunan ilmu pengetahuan. Data penginderaan jauh banyak digunakan dalam penelitian ilmiah dan pengembangan teknologi informasi